Welcome to church. So good to see you all. Are you ready to praise God? Saya mau undang yang young adults, you to come to the front. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Let's go. Clap our hands. Let's go. Come on young people, you know what to do. Let's go. Come on, we sing. Yahweh, your part. Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh, Yahweh, sing holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be, 'cause there will be no other God before you. There will be no other God. There will be no other God before. There is no one above you. 'Cause there is no one above you. No one beside you. Nobody like you. There will be no other God before. We sing. No one, no one. Let's go. No one, no one, no one. Come on, we sing from the words. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sing holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be, 'cause there will be no other God before you. There will be no other God. There will be no other God before. There is no one above you. 'Cause there is no one beside you. No one beside you. Nobody like you. There will be no other God. We shout it out. No one, no one, no one. No one, no one, no one. We sing. Who else can lead us? Lead us. Your part. Who else can heal all our sins and diseases? Come on. No one, Who else can walk on the water? Who else can answer by fire? Come on. Who else can break down the tallest of giants? Who else can silence the roar of the lion?
dalam darahnya, darah domba. Let's go. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. One more time we sing, ku menang. Let's go, let's go. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. We sing haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. One more time, haleluya. Dia bang, let's go. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. We sing haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. He's worthy of our praise. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bersuka cita ada di dalam rumah Tuhan? Siapa yang ngerasa tadi lagunya era pas Bapak Ibu mungkin lagi masa muda, boleh teriakkan suaranya? Kelihatan umurnya ya saudara-saudara, but that's okay. We are family in the house of God. Ya, kita semua bersaudara. Ada saudara saya ngap saudara. But who excited untuk apa yang Tuhan akan kerjakan pada sore hari ini? Siapa yang datang membawa ekspektasi, membawa pengharapan bahwa dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sukacita, untuk damai-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya kami menang bersama dengan Engkau. Tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu. Kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. So have your way in this place. Lakukan apa yang perlu Kau lakukan Tuhan. Lakukan apa saja yang bisa Kau lakukan untuk hidup kami Tuhan. Jangan lewatkan kami sore hari ini. Jangan biarkan kami pulang Tuhan tanpa membawa apapun Tuhan Yesus. Tapi biar hadirat-Mu mengubah seluruh kehidupan kami. Ku naikkan syukurku. Come on we sing. Buat hari yang tak habis. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari sama-sama dari depan sampai ke belakang, kiri dan kanan, we sing this song. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak
For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. We'll sing again. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days, I've been held in your hand. Oh, from the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Oh, come on, Joe, we sing from the front to the back. Come on. So my life, you have been faithful. Sing all my life. And so my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. Oh, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, so my life, all my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will you sing so of your you've been so good to me, Lord. In every season, oh, and hallelujah, come on, Joey, sing. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. In all my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness
Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang beracara dalam ibadah kami Tuhan, dari awal sampai selesai, dari depan sampai belakang Tuhan. Engkau isi kami dengan Holy Spirit. Kami serahkan doa dan permohonan kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amen, amen, amen. Well, selamat datang di ibadah jam 6 sore di Hillsong Bali saudara. High five your friends. And you know, di gereja kita selalu suka yang namanya berdoa, dan di tangan saya saat ini sudah ada banyak beberapa permohonan doa yang sudah saudara tulis. Di sini ada yang berdoa buat pertumbuhan kulit tangan dan paha setelah operasi, dan juga kesembuhan tulang siku dan bahu tangan kanan. I pray for healing, I speak blessing, and saya percaya ada mujizat yang dinyatakan melalui pemulihan teman-teman kami, saudara kami. And another one, ada yang berdoa buat, saya mendoakan semoga segala sesuatu yang saya akan alami di masa-masa mendatang dapat membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa. Amin. Another one, di sini ada yang berdoa untuk calon pacar karena sudah suka 10 tahun. Wow, hey, bro, let me tell you this. Ini sudah kode loh, 10 tahun. Can you imagine? Ini sudah sama seperti bangsa Israel yang menunggu keluar dari bangsa Mesir. Jangan buat dia menunggu. Siapapun itu, tell her, she likes you man. And yes, ada beberapa doa lagi yang sudah saudara bisa lihat di screen. Ada yang berdoa buat wedding preparation. Jika saudara nyaman, mari kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama, and let's pray. Bapak, kami serahkan semua beban doa kami duluan ke tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ada pemulihan, ada restorasi, ada pembentukan yang sedang Kau alami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perserahkan semuanya Tuhan. Ada yang berdoa buat jodoh Tuhan, supaya cowoknya peka. Ada yang berdoa buat ekstrem Tuhan. Ada yang buat kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan dia Tuhan. Engkau akan menyembuhkan dia Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Kami percaya bahwa ada mujizat yang dinyatakan melalui kesembuhan kami Tuhan. Kami berdoa buat breakthrough Tuhan. Apapun breakthrough yang sedang mereka tunggu Tuhan, yaitu financial atau hal-hal lain Tuhan. Kami percaya bahwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. And I pray for healing Tuhan. And I pray for job. I pray for studi yang sedang struggle dengan skripsi Tuhan. Engkau lancarkan, Engkau berkati mereka Tuhan dari segala bentuk intervensi iblis Tuhan. Engkau patahkan in Jesus name. Mari kita sebagai percaya, mari kita worship Him. One more time church, come on. The Alpha and Omega, God the great I am, who was and is to come, Almighty One. Bless the Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us, here and now and then, forevermore. You rule in love, you reign in peace, you set me free, you on the cross, you broke to death to back the key, your kingdom come, all the earth will shout with heaven, for you always have the glory, and you always will forever. Amen. Woohoo. Yes. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Come on church. Dari depan sampai belakang. Give Him grace, give Him glory. Woo. Welcome once again di ibadah 6 PM service di Hillsong Bali. And suatu kehormatan buat bisa melihat saudara dari depan sini. Wow. Tell your neighbor that you're looking good tonight. Yang di depan juga sudah, yang di belakang juga. Oke. Alright. Seperti tadi kita sudah membacakan beberapa beban doa. Di tangan saya saat ini sudah ada ucapan syukur atas doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Siapa yang percaya akan mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Come on church. And di sini ada yang bersyukur buat bisa berulang tahun dan sehat sampai sekarang. Siapa yang lagi berulang tahun hari ini? Tetet. Hari ini. Alright, happy birthday. And ada juga yang bersyukur buat puji Tuhan bisa berangkat ke Jogja melanjutkan studi dan sudah dapat kos baru. Wow. Yang sedang mencari kos baru, kalau teman kita sedang mencari kos baru dan dia sudah dapat, percayalah kamu pun juga akan dapat.
Karena saya juga sedang mencari kos baru, saudara. Saya juga sedang cari kos baru. Terus ada juga yang bersyukur buat kehidupan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Siapa yang bersyukur akan kehidupan saudara dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan saudara dan dinyatakan dalam kehidupan saudara? Ada amin? Well, sebelum saudara duduk, let's spend 1 or 2 minutes untuk cari teman baru, untuk tanyakan highlight of the week atau good news saudara apa. Jangan langsung duduk saudara, saya bisa melihat siapa yang langsung duduk. Itu yang berduduk tuh. Itu langsung duduk tuh. Keluar dulu, keluar. Ini langsung duduk nih. So good, semua sudah duduk? Kita akan lanjutkan penyembahan kita dalam persepuluhan dan persembahan. Di kursi saudara sudah tersedia 2 amplop untuk saudara melakukan penyembelihan. Di amplop yang satu adalah home and others untuk saudara memberikan persepuluhan dan perpuluhan. Dan juga ada satu amplop lain yaitu yang amplop berwarna hijau. Ini adalah salah satu misi kita untuk melakukan pengembangan gereja kita, pengembangan gereja supaya lebih besar dan juga bisa beribadah bareng di satu ruangan sama-sama. And saudara, bukan suatu keharusan untuk saudara memberi, tapi jika saudara ingin melakukan pemberian, you are more than welcome to give. Dan sambil saudara menyiapkan persembahannya, I'm gonna call one of the amazing leader, Hana Sairtian, will be sharing around giving. Thank you Nando. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, saya akan baca dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saya percaya kita semua yang ada di sini, we come in a different season of life. Mungkin ada yang dalam masa penantian, ada yang mungkin this is your year when most of the prayer has been answered, praise the Lord. Tapi saya percaya apapun season yang kita alami, sama halnya ketika kita memberi. Ada yang mungkin memberi dari kelimpahan, ada saudara yang memberi ketika saudara memberi, saudara berdoa, Lord, this is the only thing that I have. Atau mungkin ada yang belum punya kesempatan untuk memberi ke dalam rumah Tuhan. Tapi saya suka di dalam firman-Nya dia bilang, the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. It's the peace that beyond the limit yang dia kasih sama kehidupan kita. And the question is, ada keterbatasan apa di dalam kehidupan saudara yang sedang terjadi and cause you lost your peace? And let me encourage you, maybe your financial is limited, but let me tell you that His peace is limitless. Maybe your plans, it's not work out, it's limited, but His peace is limitless. Your promotion at work, it's limited, but His peace is limitless. Your circumstances, no matter what hard it is, it's limited, but His peace is limitless. Dan ketika saudara memberi ke dalam rumah Tuhan, it's not about the money, it's about the heart that you put in His hand. You could rest in His presence, knowing that He's the only one who holds your future. Dan kalau saudara siap untuk memberi, saya ajak untuk pegang persembahan saudara di tangan. And let me pray for you. Heavenly Father, thank you for your presence. Thank you for your peace that surpasses all understanding. Thank you that you are a sovereign God. You hold our future in your hands. Dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. As we give our offering, it's an act of worship you. As we give an offering, it's an act that we trust you, Lord. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati setiap hati, setiap tangan yang memberi. Engkau adalah Tuhan yang akan mencukupkan apa yang mereka gumuli dan apa yang mereka butuhkan. Dan biarlah persembahan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. And in Jesus' mighty name I pray. And everybody say, Amen. Selamat memberi. Wow, Back to you, thank you so Nando. much. Dan selamat memberi church. Sambil saudara memberi, everybody says mission trip.
beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang kemarin, 1 minggu kemarin, beberapa tim dari Hillsong Bali melakukan mission trip ke Kupang dan kita akan menyaksikan cuplikan video mengenai highlights apa aja yang terjadi di mission trip di Kupang, and let's check out the screen. Let's go. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Shalom, nama saya Pendeta Lexi Henok. Saya Gembala Sidang GSIA Bukit Saitun Niuk Baun, di Desa Niuk Baun, Kecamatan Amalasi Barat, Kabupaten Kupang. Ya, puji Tuhan, saya melayani di tempat ini dari tahun 2006 dan kurang lebih 17 tahun saya di tempat ini. Daerah ini atau desa ini punya pergumulan khusus untuk air bersih karena air yang mereka gunakan selama ini adalah air yang kotor, namun mereka tetap konsumsi dan itu menjadi pergumulan. Dan puji Tuhan, akhirnya pergumulan itu dijawab Tuhan. Dari Hillsong membantu untuk sumur bor, dan itu sangat membantu masyarakat tempat ini untuk bisa mengkonsumsi air bersih dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Kau dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah kami semalam, dengan adanya puji-pujian yang tadi malam dibawakan, mulai dari yang kecil, yang besar, yang tua, bahkan yang muda, kami merasa diberkati, kami merasa sesuatu hal yang sangat berbeda. Kehadiran Hillsong Bali ini membawa perubahan besar bagi kami gereja sidang jemaat Allah di Kenam ini. Kita merasa diberkati sungguh sangat luar biasa. Sejumlah bantuan-bantuan diberikan kepada kami dan kami sungguh sangat bersyukur karena kami mendapat bantuan sound system dan alat-alat musik. Lalu kemudian kami juga dibantu untuk bisa mengecat gereja ini dan melihat secara dekat kehidupan kami di sini, bahkan ya berbagi bersama-sama dengan kami di sini, dan sungguh sangat kami bersyukur dan berterima kasih.
Amin. Mission trip kemarin kalau bisa rangkum dalam satu kata. Kata tersebut adalah spektakuler. Yes, and Christmas spectacular is coming soon. Anyway, tapi sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara kalian. Tadi udah sempat, gembala di Desa Baun sudah bersaksi bertahun-tahun mereka nggak punya akses air bersih. Jadi anak-anak, bayangkan anak-anak bayi sampai orang yang paling tua bertahun-tahun nggak punya akses buat air bersih. Tapi karena kemurahan hati saudara, mereka mendapatkan akses air bersih. Bukan cuma generasi sekarang, sampai generasi yang akan datang, keturunan yang akan datang, generasi yang akan datang. So semua ini bisa terjadi karena semua ini, hal-hal yang kita lakukan kemarin, it was hanya sebuah gagasan, sebuah impian, sebuah visi yang beberapa kami berkumpul tahun lalu untuk just thinking and praying about this, and semua ini bisa menjadi kenyataan karena kemurahan hati kita. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan doa saya adalah one day saya berharap Tuhan bisa kasih kita mesin sumur bor sendiri. Supaya kita nggak gali sumur cuma setahun sekali ketika ada mesin trip. Kalau bisa setiap minggu kita ke desa-desa yang belum ada sumur bor, kita gali di sana, di daratan timur, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Nggak ada yang mustahil ketika umat Tuhan datang bersama-sama, membawa apa yang mereka miliki. Karena gereja ini tidak dipenuhi dengan 1, 2, 3 orang kaya, tapi dipenuhi dengan orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang murah hati, melihat kebutuhan, menjadi solusi, menjadi jawaban, menjadi kaki tangan Tuhan. And saudara adalah gereja yang sangat luar biasa. Lihat orang kiri kanan, kasih tahu kamu murah hati banget. Very good. Kasih tahu lagi, walaupun kamu gak pernah traktir aku, kamu murah hati banget gitu. Yang di belakang aman? Yes, very good. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya percaya kita semua gak sabar mendengarkan firman Tuhan. Ada amin? Yes, and kebaktian ini pengkhotbahnya bukan 1, tapi 2 orang yang luar biasa. Si Susana, dia yang akan bicara pertama, dia udah terlibat di tim translation. Dia sering kali nggak kelihatan, tapi seseorang yang sangat luar biasa, mengasihi rumah Tuhan, mengasihi Tuhan, and single, dipakai Tuhan secara luar biasa, punya hati yang sangat luar biasa. I believe kita semua akan diberkati. And yang satunya adalah Yoel Andito. So dia selain di worship team join di sini, dia juga join modeling team. So Calvin Klein, orang paling keren. But kita akan support mereka, right? Why? Karena ketika kita merespon firman Tuhan, kita sedang membantu mereka untuk mengeluarkan yang terbaik. So respon kita itu lalu bentuk honor kita kepada mereka, amen. And so for Susana, saudara bisa bilang, go sister, right? Yes. Kalau Yoel, you can say, go Koko. Yes. Go Koko. So, Susan pertama, mari kita beri tepuk tangan meriah as we welcome Susana W. Thank you, Pastor Eka. Thank you. Alrighty. Alright, guys. Thank you, Irene. Alright guys, hari ini tadi waktu worship ada satu statement yang Tuhan kayak taruh dalam hati saya. It's about double blessing. So apapun ekspektasi yang saudara bawa hari ini, let's double it up. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang berlimpah ruah, yang melimpah-limpah. So let's expect something big today. And thank you juga Pastor Eka dan Pastor Englin memberikan kesempatan buat saya hari ini. I don't know why, tapi saya ada di sini itu semua karena Tuhan dan karena Pastor Eka dan Englin. My first time, I hope I'm not gonna mess this up. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami datang dengan ekspektasi yang double hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau melakukan suatu pekerjaan besar melalui firman-Mu di hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, tapi Engkau juga ada dalam hati kami. Kami berdoa untuk personal revelation Tuhan, Engkau berbicara kepada kami masing-masing Tuhan. Thank you Jesus, berkati hamba-Mu yang akan mencurahkan isi hati-Mu Tuhan, berkati bibir mulut hamba Tuhan, supaya apa yang hamba
perkatakan itu semua berasal daripada Engkau. In Jesus name we pray, amen. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Saudara yang di foyer, hi. You guys are part of this house and we are great to have you here. Alright saudara, it's good to see you. You guys looking good and wear the best smile ever. Alrighty, are you ready? Oh my God. Oke, saudara, saya lahir dan besar dan saya asalnya dari Ambon. Ada orang Ambon di sini, saudara? Ada orang Ambon. Ambon Manise. Anyway, kalau nggak tahu Ambon di mana? Ambon tuh di Maluku, di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Dan papa saya tapi datang dari bagian tenggara dari Maluku. Dan itu udah berbatasan langsung dengan Australia. Ozi. Alrighty. Nah, keluarga papa saya biasanya tuh berkunjung atau kadang-kadang ada beberapa yang tinggal di rumah kami di Ambon. Jadi saya besar dengan beberapa keluarga yang datang dari kampung bagian Maluku Tenggara. Nah, dari mereka saya diperkenalkan dengan beberapa orang Ambon bilang pamali atau mitos-mitos. Salah satu contohnya adalah jangan duduk di muka pintu nanti sengkaweng. Artinya apa? Itu bahasa surga saudara. Jangan duduk depan pintu nanti susah jodoh maksudnya. Kemudian yang kedua kalau nyapu harus bersih. Kalau nggak bersih nanti suaminya brewokan. Pantesan cewek-cewek nyapunya nggak bersih sampai sekarang ya saudara. Terus yang ketiga misalnya jangan potong kuku di malam hari pamali. Gak masuk akal kan saudara, tapi setelah saya tumbuh besar dan agak sedikit pintar, saya belajar, saya mulai untuk berpikir bahwa kayaknya pasti ada reason di balik mitos-mitos ini. Jangan duduk di depan pintu ya, faktanya adalah pintu adalah tempat untuk orang lewat. Kalau misalnya kita duduk di depan pintu kita akan ngelangin orang, right? Kemudian kalau nyapu harus bersih lah, kalau nggak bersih ngapain nyapu? Kenapa harus nyalahin brewok orang saudara? Terus kenapa jangan potong kuku di malam hari? Karena mungkin zaman dahulu kala tuh nggak ada listrik. Jadi kalau misalnya malam hari potong kuku, nanti bisa luka seperti itu. Nah, jadi intinya adalah saya menyimpulkan bahwa di atas mitos-mitos ini ada yang namanya fakta atau realita, right? Dan yang harus kita terima yang masuk akal adalah fakta dan realita. Berbicara soal fakta saudara, ada banyak sekali fakta-fakta, miliaran fakta yang ada di dunia ini. Indonesia merdeka tahun 1945, merdeka itu adalah fakta. Merdeka. Kemudian fakta bahwa Coldplay akan konser di Indonesia, Jakarta bulan November itu fakta. Tapi kamu gak dapat tiketnya juga itu adalah sebuah fakta, right? Jadi ada fakta-fakta yang mudah diterima dan juga ada fakta-fakta yang menyakitkan. Realita-realita yang pahit. Contohnya, kita sampai di sini aja ya. Atau kita temenan aja ya. Itu adalah kenyataan-kenyataan yang pahit. Right? Saudara, hari ini kita akan belajar bahwa bangsa Israel juga mengalami fakta-fakta baik yang menyenangkan maupun fakta-fakta yang sulit untuk diterima. Dalam Bilangan 13 diceritakan bahwa saat bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan mau masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa mengirim 12 pengintai dari setiap ke-12 suku Israel untuk mengecek gitu. Jadi kayak apakah tanah Kanaan ini bagus apa enggak, keadaannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, tanahnya subur atau tidak. Kemudian mari kita baca sama-sama di Bilangan 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Yang bawa kitab, ada yang bawa the paper Bible? No? Ada, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita kakak berdua di sini. Oke, ayat yang ke-25 dibilang, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu dan kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang
negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Jadi pengintai-pengintai ini ceritanya membawa lokal produk dari tanah Kanaan. Jadi susu cek, madu cek, apalagi buah anggur cek, buah ara, buah delima cek. Pokoknya oke, ini fakta yang menarik nih bahwa benar tanah yang dijanjikan Tuhan adalah tanah yang subur. Menarik bukan? Tapi mari kita lihat ke ayat selanjutnya. Jeng. Ayat ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Masalah cek. Alrighty. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Well done Caleb. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kayak Kak Andri kali ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Jadi bukan Enak delicious ya, tapi raksasa gitu. Dan kami lihat dari diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, ke-10 pengintai ini fokus terhadap kenyataan buruk yang ada di depan mereka. Benar, itu adalah sebuah kenyataan bahwa tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka ternyata sudah berpenghuni, saudara. Kemudian itu bukan cuma berpenghuni doang, bukan orang biasa, mereka adalah raksasa gitu. Dan kota-kotanya sudah berkubu, artinya bahwa sudah ada peradaban di situ, sudah ada orang yang menduduki tanah tersebut. Lalu saudara, jika saudara baca di ayat selanjutnya, di Bilangan 14 diceritakan bangsa Israel mulai give up, mulai menyerah. Gitu, mereka mulai bersungut-sungut, mereka bahkan berpikir saudara untuk memilih satu pemimpin membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Jadi saudara, fakta yang menakutkan ini membuat bangsa Israel yang sudah 40 tahun berjalan melalui padang gurun dan tinggal selangkah saja masuk ke tanah Kanaan, mereka give up, mereka hampir kembali ke perbudakan saudara. Tapi kabar baiknya adalah dari ke-12 pengintai ini ada 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang memilih untuk melihat lebih jauh daripada kenyataan tersebut. Ayat di Bilangan 14 ayat 6 kita baca sama-sama. Saudara, oke kan baca Alkitab terus ya? Let's go! Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, Yosua dan Kaleb memilih untuk fokus kepada kebenaran janji Tuhan. Faktanya adalah ada raksasa, benar, raksasa ada gitu. Tapi kebenarannya adalah Tuhan Allah yang sama yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang membuat bangsa Israel berjalan di tanah kering di tengah lautan yang luas yang membelah lautan untuk bangsa Israel. Tuhan yang sama yang akan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Dan saudara mau tahu buktinya apa? Buktinya adalah Yosua, salah satu dari pengintai yang memilih untuk percaya kepada kebenaran ini adalah orang yang sama yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, kalau tadi di atas mitos kita percaya bahwa masih ada fakta, maka sekarang kita belajar bahwa di atas fakta, di atas realita kehidupan kita masih ada kebenaran.
Dan kebenaranlah yang harus kita pegang. Realita kita terima, tapi kebenaranlah yang kita pegang. Well, I know it's not easy, saudara. Sebagai manusia wajar kalau setiap kenyataan-kenyataan realita dalam kehidupan kita membuat kita susah fokus kepada kebenaran. Dan bahkan tidak sedikit dari kita yang mempertanyakan Tuhan. Tidak sedikit dari kita yang akhirnya mengeluh, Tuhan aku sudah ikut Yesus gitu. Tapi kenapa hidup aku masih seperti ini gitu. Bangsa Israel udah ikut perintah Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, saudara. Tapi kenapa saat memasuki tanah perjanjian mereka malah diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Saudara, dalam Yohanes 16 ayat 33 dibilang seperti ini. Ini perkataan Yesus. Dalam bahasa Inggris dibilang, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Dalam dunia ini kamu akan menderita, saudara. Dan Yesus gak menjanjikan hidup akan baik-baik saja. Tapi yang dia janjikan untuk kamu, untuk menguatkan hatimu. Karena dia telah mengalahkan dunia. Dia telah mengalahkan setiap realita-realita kehidupan kita yang pahit, saudara. Rasul Paulus, walaupun dia sudah bertobat ikut Yesus, hidupnya gak makin gampang, saudara. Hidup itu sulit dan memang kita dalam hidup ini harus deal dengan kenyataan-kenyataan yang menyakitkan. Tahun lalu saudara saya harus diperhadapi dengan sebuah realita, saya harus belajar untuk menerima realita bahwa wow ternyata selama 2 tahun saya ada dalam sebuah hubungan yang toksik, saudara. Upsi. Dan setelah invest my time, my energy, my spirit, and my heart out to that relationship, saudara, saya ditolak. Alrighty. Biasanya cowok yang ditolak ya. Ini karena orang Ambon, saudara, jadi gak apa-apa. Dan his loss, not mine. Alrighty. Dan saudara, the reality of rejection ini membuat saya merasa worthless. Saya merasa bahwa I am not worth fighting for, gak ada yang mau berjuang buat saya. Dan realita ini membuat saya ada dalam sebuah titik terendah dalam hidup saya. Membuat saya harus jauh-jauh tinggal di Ubud. Dan saya akhirnya harus sedikit step back dari pelayanan. Karena these things kayak membuat dan menguras energi dan spirit saya. Tapi hari ini saudara, saya berdiri di depan saudara itu semua karena sebuah kebenaran yang membangkitkan saya. Sebuah kebenaran bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, itu adalah bukti perjuangannya buat saya. Bukti bahwa saya diperjuangkan oleh Yesus Kristus. Saudara, truth is more powerful than facts. Bagi saudara mungkin faktanya adalah keluarga saudara atau saudara sendiri atau papa, mama ataupun anak saudara hari ini divonis dengan penyakit yang mematikan. Tapi kebenarannya adalah pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Faktanya mungkin hari inilah kamu terbelenggu dengan addiction, bertahun-tahun tidak bisa lepas dan kamu merasa kamu tidak berharga. Dan kamu merasa kamu tidak layak, tapi kebenarannya adalah dosamu sudah diampuni dan Yesus mati sebagai kamu. Yesus mati menggantikan kamu di atas kayu salib, menggantikan dosa-dosa kamu. Faktanya adalah hari ini kamu masih struggle dengan keuangan kamu. Besok mau makan apa, bayar ini itu pakai apa. Atau udah apply ribuan kerjaan saudara, tapi saudara belum diterima-terima juga. Kebenarannya adalah Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Faktanya adalah kamu hanyalah staf biasa di kantor. Kantor ya udah flat-flat aja. Tapi kebenarannya kamu adalah kepala dan bukan ekor. Dan saat kamu setia dengan hal-hal kecil, Tuhan akan memberikan kamu hal-hal yang lebih besar. Faktanya adalah hubungan kamu dengan keluargamu hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kamu disakiti, dihianati, dan ditolak oleh orang-orang yang kamu kasihi. Kamu kasihi mereka dengan sepenuh hati, tapi mereka tolak kamu. Kebenarannya adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak sombong, ia tidak memegahkan diri. Dan Allah yang adalah kasih akan memampukan kamu untuk mengasihi dan memaafkan dan akan merestorasi hubungan kamu.
Faktanya adalah kamu lahir mungkin tidak direncanakan, tidak diinginkan di dunia ini. Tapi kebenarannya adalah sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu firman Tuhan, saudara. And we can go and on about all the perspective, all the realities yang kita hadapi saat ini. Dan that's right, kita harus menerima kenyataan. Dan kita harus allow ourselves to grieve, to be sad, to feel feelings. Tapi jangan keras kepala, saudara. Untuk bersandar hanya pada feelings, untuk bersandar hanya pada realitas kehidupan kita. Karena kalau Yesus rely on his feelings, gak ada yang namanya fakta penebusan dosa di atas kayu salib. Hari ini saya mau encourage kita semua untuk menjadi seperti Yosua dan Kaleb, berpegang dan fokus pada kebenaran janji Tuhan. Because the truth is way more powerful than any facts, and if any reality or feelings that you're facing right now has to submit to the truth. And let me tell you why. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dibilang, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri, saudara. And he has overcome the world. He has overcome all your painful realities. So let us all return our focus to Jesus, because he is the truth, and the truth will set you free. Mari kita berdiri dan kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami belajar untuk menerima kebenaran-Mu di atas realita kehidupan yang kita hadapi, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bantu kami untuk berjalan dan melangkah dalam janji-Mu. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sambil saudara berdiri, mari kita sambut Yoel Budianto. Yoel Anindito. Oke. Maaf saudara. Anindito, kakak. Oke. Terima kasih. Hutings Kak Susan was amazing. Boleh kasih tepuk tangan buat Kak Susan. Wow, it's such amazing. Thank you Kak Susan. Nama saya belum berubah ya, masih Yoel Anindito. Terima kasih. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Eka dan Pastor Englin telah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing hari ini, Kak. Thank you so much. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang loyal, Engkau adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Tuhan. Kiranya bagi setiap kami tidak terkecuali yang datang ke tempat ini dengan ekspektasi, dengan pertanyaan pulang membawa jawaban, Tuhan. Kau berkati perkataan hamba-Mu ini, Tuhan, kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati setiap orang, Tuhan, tanpa terkecuali. Thank you Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke saudara, sebelum duduk bisa high five kiri kanan terus bilang yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Kasih. Selamat sore saudara. Sekali lagi selamat sore. Selamat sore. Oke, jujur saudara saya masih deg-degan karena ini kali pertama saya untuk bisa sharing di depan saudara. Tapi satu hal yang saya amazed saudara, karena saya baru tahu hari ini juga bahwa yang kasusan sharing itu sama persis dengan yang saya sharing. Kita tidak ada janjian apa-apa, tapi kayak I feel bahwa ini pekerjaan Tuhan saudara. So, saya mengajak saudara untuk datang dengan ekspektasi. Karena saya percaya bahwa kita tidak akan pulang dengan sia-sia saudara. Amin, ada amin? Amin, oke. So, judul dari sharing saya hari ini adalah Perspective Matters. Or artinya, buanglah sampah pada, enggak, itu jokes Kak Eka saudara, bukan jokes saya. Perspective matters. Perspektif itu penting. Mari kita baca dari Bilangan 13 ayat 1 sampai yang ke-3. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Oke saudara, jadi konteksnya di sini Musa mengutus 12 orang, masing-masing pemimpin dari suku-suku saudara. Jadi ada 12 orang. Oke, kita lanjutkan.
Jadi 12 orang itu diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan atau tanah perjanjian saudara. Atau bahasa sehari-harinya disuruh stalking lah saudara. Suruh di stalking. Kita lanjutkan di ayat ke-17 sampai ke-18. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah. Apakah mereka sedikit atau banyak. Oke, so siapa dari sini, di tempat ini saudara yang pernah kepo? Ada yang pernah kepo? Pernah kepo, mungkin kepoin apa Instagram calon gebetan saudara, Facebook calon gebetan saudara, atau mungkin Friendster, ada yang masih main Friendster di sini? Oke, thank you. I see your hands bro. Saya pernah kepo saudara, saya pernah kepo. Jadi di waktu saya masih SMP saudara, jadi di gereja saya yang lama di Jakarta, biasa kita menjelang Natal ada kegiatan diadakan namanya Secret Santa saudara. Jadi Secret Santa itu adalah buat kita remaja itu untuk tukar kado istilahnya. Dan biasanya 1 minggu atau beberapa minggu sebelumnya leadersnya akan ngomong untuk beli barang yang bisa dipakai cewek atau cowok dan range harganya sekian sampai sekian. Let's say dari 20.000 sampai 200.000 contoh. Namun saya sering kena marah saudara sama orang tua saya karena mereka kasih saya 200.000 tapi saya belikan cuma 20.000 saudara. Karena saya mikir saya nggak mau rugi, saya harus cuan gitu ya. Saya nggak mau rugi. Langsung go koko dong. Saya nggak mau rugi saudara. Tapi karena ketahuan orang tua ujung-ujungnya dimarahin, udah sana balik lagi ke mall terus beli. Tapi saya nggak habis pikir saudara, saya nggak habis akal. Akhirnya saya walaupun beli yang agak mahal, saya tetap akan melihat bahwa mana nih barang-barang yang paling bisa buat saya balik modal istilahnya saudara. Go gitu lagi dong. Terima kasih. Dan saya biasanya ngelihat saudara dari teman-teman saya yang biasa kalau misalnya datang ke gereja tuh mobilnya otomatis saudara kayak psss, nah otomatis gitu loh, nggak dibuka manual, nggak otomatis gitu. Saya udah lihat yang ini nih pasti barangnya oke. Dan biasanya, jadi barang-barang yang kami bawa tuh dikumpulin di tengah-tengah, saudara. Dikumpulin di tengah-tengah di ruangan remaja kami. Terus biasanya saya ambil ngobrol basa-basi kan, oh ya ntar makan apa? Saya lihat-lihat, oh nanti kemana abis ini? Saya nyari-nyari mana nih yang paling oke gitu ya. Sembari saya mencari yang tadi di bawah itu yang mana. Ya walaupun saudara ujung-ujungnya saya udah ngecek sedemikian rupa, dapetnya piring lagi, gelas lagi saudara. Ngomong-ngomong tentang kepo saudara, Musa pun pernah kepo. Jadi sedikit latar belakang dari ini adalah ini bangsa Israel lagi OTW, on the way, lagi perjalanan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Singkat cerita tadi kita udah baca, sekarang 12 pemimpin ini udah kembali. Oke, itu ceritanya seperti ini. Bilangan 13 ayat ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa oleh-oleh, tadi kata Kak Susan ya, bawa oleh-oleh lokal ya. Ya. Dan senang dong saudara bayangin kayak, oh ternyata bener loh berlimpah-limpah. Bukan hoax, fakta, real. Ini bukan hoax ini. Tapi tunggu dulu. Di ayat ke yang 28 berkata demikian. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Lalu dilanjutkan ke ayat yang 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar, sekali lagi kabar busuk saudara. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Terus efeknya apa? Yang jadi permasalahan saudara, ketika ke-12 pengintai ini pulang, mereka membawa kabar yang baik dan kurang baik. Namun yang jadi permasalahan pokok adalah mereka pulang terus bawa gosip saudara. Bergosip. Disebutkan di sini bahwa mereka
menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, gosip saudara. Saya nggak bayangin ya. Ketika salah satu dari leadernya pulang kan, aduh udah capek gitu ya, udah capek. Terus ditanyain, gimana itu, gimana sih tanah Kanaan gimana sih, bro gimana bro, bagus nggak? Terus ternyata jawaban leadernya, aduh, nggak mungkin deh, susah banget, nggak mungkin, serem banget soalnya tempatnya, nggak mungkin. Terus efeknya apa? Dibilangin ke-14 ayat 2 sampai yang ke-4. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara, what do you see? Kita lihat di sini ada dua kubu ya saudara ya. Ada kubu pesimis dan tim optimis saudara. Tim optimis itu ada, sorry, saya kelupaan saudara, mohon maaf. Satu ayat lagi. Oke. Tuhan tolong Tuhan, oke. Oke, kita lanjutkan di Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Kita kembali lagi loh saudara. Ada yang pesimis yaitu bangsa Israel. Ada yang optimis, kita lihat ada Kaleb dan Yosua saudara. Pertanyaan saya buat saudara, kalau saudara menjadi salah satu dari bangsa Israel itu, saudara bakal jadi tim optimis atau pesimis? Jadi tim apa? Ada yang optimis, ada yang pesimis ya. Kalau saya, saudara, saya sepertinya bakal jadi yang pesimis sih. Saya bakal takut, saya bakal ragu gitu loh. Karena yang dibilang oleh pengintai ini adalah, pertama mereka seorang pemimpin. Dan kedua, mereka udah beneran kesana dan itu fakta gitu loh. Itu menyeramkan banget. Kenapa? Karena we form perspective on our first sight. Kita sebagai manusia cenderung untuk membuat suatu kesimpulan dari hal apa yang kita lihat pertama kali. Or aka first impression saudara. First impression. Yang kedua, what we fit our perspective will form our perspective. Perspektif seperti apa yang kita kasih makan ke diri kita akan membuat perspektif kesimpulan seperti apa yang akhirnya keluar. Saya berikan contoh saudara. Di sini ada anak cute atau anak powerhouse, boleh angkat tangan? Oke, see your hands. Oke. Jadi di sini ada yang pernah nggak teman-teman yang mau ngizin pergi ke orang tuanya, baru buka kamar papa mama gitu, mukanya udah agak kurang lemah lembut ya. Terus kayak, aduh tutup lagi, balik kamar. Ditanya teman, jadi pergi nggak? Aduh, nggak deh. Kenapa? Aduh, mama mukanya lagi bete, kayaknya nggak deh, nggak boleh pasti. Atau mungkin di sini ada nggak saudara yang khususnya duduk di tengah-tengah, yang di foyer, yang di tengah-tengah. Mungkin ketika saudara mau pergi ke toilet, terus kebetulan sebelah kiri dan kanan saudara kurang lemah lembut terlihatnya. Kelihatan kurang lama gitu loh. Saudara mikir, aduh mau lewat gak enak nih. Aduh nanti aja deh, tahan, gak enak nih. Jutek ntar bete dia gitu loh istilahnya. Seperti contoh tadi saudara, perspektif awal si anak tadi kalau mama papa muka jutek artinya gak boleh. Atau mungkin saudara yang mau pergi ke toilet atau gimana, ketika muka kiri kanan saudara kurang terlihat lemah lembut, artinya pasti dia jutek. But my question is, what if it's perspective that keeping us from go further, not our problem? Bagaimana kalau itu cuma perspektif saudara doang, yang menahan saudara untuk bisa maju? Bukan benar-benar problemnya saudara, perspektifnya doang.
Mungkin aja sebenarnya orang di sebelah saudara itu emang mungkin terlihat kurang lemah lembut saudara, tapi hati Hello Kitty. Mungkin saudara ketika bilang, misi kak gitu. Kan gak mungkin mereka kayak gak boleh. No, I don't think so, kayak gak mungkin ya. Atau mungkin ketika saudara bilang permisi, kita tanya, mau ngapain? Mau kemana? Berapa lama? Gak mungkin saudara, enggak. What would happen if your perspective shifted? Apa yang akan terjadi ketika perspektif saudara berubah? Saya boleh kasih ilustrasi singkat saudara? Boleh? Saya minta semuanya bangkit berdiri, boleh? Dari depan sampai belakang, di foyer. Silakan semua bangkit berdiri. Semuanya keluarkan handphone seperti ini. Semuanya keluarkan handphone, yang gak bawa handphone, angkat tangannya aja gak apa-apa. Oke, saya minta semua ikutin saya. Oke, sekarang saudara putar, ditidurin seperti ini. Oke, nah sekarang saudara jangan tatap saya, tatap handphone saudara. Terus saudara bayangkan masalah yang lagi saudara hadapi, mungkin finansial, mungkin kesehatan, mungkin relationship, saudara bayangkan. Terus saudara dekatkan ke mata saudara. Dekatkan terus, dekatin terus. Lebih dalam, enggak, bukan hipnotis saudara. terus dekatin sampai nempel. Oke, sekarang saya tanya, apakah saudara melihat screen yang ada di depan saudara? Kenapa? Ketutupan handphone. Betul. Ini handphone ini tuh seperti perspektif saudara. Tahan dulu. Handphone ini ibarat perspektif saudara. Cara saudara untuk memandang beberapa masalah yang saudara sudah bayangkan tadi. Sekarang saya minta saudara untuk jauhkan handphonenya lagi. Jauhkan. Terus jauhkan. Sampai kelihatan screen di belakang saya. Kenapa kelihatan? Jauh, nggak salah sih. Just simply because karena saudara mengubah perspektif saudara. So saudara, kenapa kita harus fokus dengan masalah yang kelihatannya besar banget, padahal Tuhan kita lebih besar? Kenapa kita harus fokus? Silakan saudara boleh duduk semuanya, silakan. Yang mau ke toilet silakan. Sekalian. Tuhan itu lebih besar dari problem kita saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terlalu sanggup untuk menyertai dan melengkapi saudara untuk melalui season kehidupan saudara. So jangan khawatir saudara, jangan khawatir. Pertanyaan saya, ketika handphone ini didekatkan tadi kan kelihatan besar ya saudara ya. Sampai screen-nya ketutupan. Tapi saya tanya, sebenarnya ukuran dari handphone saudara ini apakah berubah? Tidak. Kelihatan besar karena saudara taruh perspektif ini terlalu besar saudara. Jangan kasih kredit too much, jangan kasih too much kredit akan problem saudara yang membuat problem saudara jadi lebih besar dari Tuhan saudara. Karena tidak ada problem yang sesulit apapun yang lebih besar daripada Tuhan kita saudara. Kalau saudara sekarang masih melihat belum ada endingnya, mungkin just simple bahwa Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Love you Koko, oke. Saudara, it's time to look again. Cek lagi, lihat lagi saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata demikian. Kamu berasal dari anak Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Roh yang ada di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia saudara. So kenapa kita harus overthinking saudara? Roh saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Firman Tuhan yang mengatakan sendiri. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi dan bukan menjadi dan bukan menjadi kepala dan bukan ekor saudara. Engkau akan tetap dan bukan kau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan berjanji bahwa saudara akan menjadi kepala dan bukan ekor saudara. Saudara akan menjadi pemenang dan bukan pecundang saudara.
Hashtag pemenang ya. And the last thing saudara, sebagai penutup, janji Tuhan atau promise is less about what you can see, but more about what you choose to see. Saya boleh minta worship team untuk naik? Hah? Oh, oke. Tuhan tolong lagi balik yuk. Yuk. Saudara, God's will, not yours. God's timing, not yours, saudara. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, jalan bangsa Israel tidak mulus saudara. Banyak tantangan, banyak rintangan. Membutuhkan waktu 40 tahun saudara. Untuk bangsa Israel akhirnya bisa mendiami tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Tapi ketika Tuhan berjanji, ia tidak pernah ingkar janji saudara. Ia tidak pernah ingkar janji. So saya ingin mengajak saudara untuk be like Caleb, be like Yosua. Untuk memilih optimis walaupun terlihatnya menyeramkan, but optimis aja. See way beyond. Kalau saudara lihat jauh bahwa Tuhan kita tuh terlalu besar saudara untuk dikotak-kotakan menjadi problem kita yang terlalu kecil buat dia untuk selesaikan saudara. Just optimis. Arahkan fokus dan pandangan saudara kepada pribadi yang tidak pernah meninggalkan dan lepas tangan dari saudara. And his name is Jesus Christ. Keep your eyes on Jesus. Amen. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ini tidak ada yang going to waste Tuhan. Biarlah benih yang Kau taburkan menjadi bertumbuh dan juga bisa berbuah dan dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dan Kau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa kami ditakdirkan menjadi kepala dan bukan ekor, akan terus naik dan bukan turun Tuhan. Thank you Jesus. Dalam nama yang percaya katakan amin. Let's worship guys. Mari saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Yoel for a great message dan Kak Susan juga untuk a powerful message, and we gonna worship God for one more time. Memberikan waktu untuk Tuhan bisa bekerja di tempat ini, and I believe ada perkara yang ajaib, ada kuasa Tuhan yang akan terjadi di tempat ini. So mari sama-sama sekali lagi kita akan menyembah Tuhan. Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. I'm no longer a slave to fear.
every church. We sing this song together, we shout it out. Hey, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every end. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout his name, come on. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Shout his name. Shout Jesus. Come on. Hey. shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every end. Jesus for my family. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout his name. Come on, we sing. shout Jesus from the Hey. mountain, Jesus in the darkness. over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout his name. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Where's DJ? Where's DJ? DJ di mana DJ? Is DJ here? Yes, DJ. Yeah. DJ, yes. A visionary businessman. I think that's the word yang Tuhan taruh di hati saya, in my spirit. You will have kemampuan untuk melihat things from different angle. Ada suara-suara yang mengatakan bahwa nggak mungkin, wah nggak bisa. Tapi Tuhan kasih kamu kemampuan untuk melihat hal-hal yang impossible. Dan Tuhan akan pakai kehidupan kamu untuk melakukan hal-hal yang belum pernah terjadi.
Tunjukkan bagi kami bahwa Yosua dan Kaleb masuk di dalam tanah perjanjian Bapa. Hari ini Bapa izinkan kami melihat mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pendidikan kami Bapa. Biar ini menjadi kesaksian bagi generasi kami selanjutnya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup kemarin, hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, pulanglah Engkau dengan berkat yang terbaik daripada Allah Abraham, Ishak dan Israel sampai Maranatha datang kembali. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Let's praise Jesus one more time. Come on, young youth, adults, whatever, come to the front. And here's Danny. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine, and it's unrelenting. Come on. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Whoa. Hey. So I let go and I let God show me love like it's supposed to be. And oasis, it awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, everybody jump, hey. La 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 la. When I let go, then I found life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist. Come on, lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motion. My heart is only for you, Lord. Whoa. So I let go and I let love show me love like it's supposed to be. An oasis, it awaits us, all the freedom I'll ever. Here we go. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, I found life. La 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 la. When I let go, then I found life. It's again. So I let go and I let love show me love like it's supposed to be. An oasis, it awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. Come on everybody. When I let go, then I find life. La 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 la. Hey, hey, hey. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. Apa? When I let go, then I Sekali lagi. Oh la la, oh la la. Apa? When I let go, then I find life. Come on, give it a shout. Bersama suara buat Tuhan kita. Haleluya. You guys want some more? Come on everybody, angkat tangan kita. Let's praise Him. Let's go. Come on everybody. Come on.
See you Friday. Tuhan Yesus memberkati.